Haleluya. 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 Tuhan. Yang bilang haleluya, yang duduk di belakang maju di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih pada gembala setempat yang sudah mengundang kami. Kami percaya ini adalah rencana Tuhan melalui hamba Tuhan di sini, sehingga hari ini kami boleh ada datang beribadah dan kami dipercayakan untuk melayani. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Relasi dan Etika. Relasi dan etika. Relasi itu artinya hubungan dan etika itu artinya moral. Puji Tuhan. Saya akan membawa kita pada satu kitab yang merupakan surat dari Rasul Paulus yang dia tulis kepada Filemon, rekan sekerjanya, yang kemudian dinamakan kitab Filemon. Kitab ini adalah kitab atau suratan dari Rasul Paulus kepada Filemon yang terpendek. Jadi surat Paulus terpendek itu adalah kitab Filemon, ya, yang dijadikan salah satu kitab dalam Alkitab. Dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah semacam surat pribadi dari Rasul Paulus. Nah, dalam bahasa asli ditulis atau digunakan bahasa Yunani, dan Filemon hanya memiliki 1 pasal dan 25 ayat. Cuma 1 pasal dengan 25 ayat. Filemon sendiri adalah seorang berwarga negara Romawi yang kaya dari daerah Kolose. Kemudian ia bertemu dengan Paulus di Efesus dalam Kisah Rasul 19. Di sana tercatat pertemuan mereka. Kemudian dia menjadi pengikut dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus yang kemudian membawa Filemon untuk mengenal Tuhan, menjadi orang Kristen saat itu. Nah, kemudian ketika rekan kerja Paulus yang bernama Epafras memulai sebuah komunitas atau jemaat Kristen di Kolose, Filemon menjadi bahagian dari pelayanan tersebut dengan memimpin sebuah perkumpulan atau persekutuan di dalam rumahnya. Jadi ada gereja, ada persekutuan, ada ibadah yang diadakan di dalam rumahnya. Ya, jadi pertumbuhan iman yang baik. Nah, seperti keluarga-keluarga yang lain, untuk orang Romawi, mereka itu mengambil orang untuk menjadi budak mereka, bekerja di rumah mereka. Karena dia kaya, dia memiliki beberapa budak. Dan ada seorang budak yang kemudian menjadi latar belakang penulisan dari kitab Filemon ini, atau penulisan surat Paulus ini kepada Filemon, yaitu seorang budak yang bernama Onesimus. Hari Jumat malam saya sudah bicara juga tentang Onesimus. Kesempatan ini saya ingin menggali lebih
memperjuangkan seorang budak yang ternyata kemudian melarikan diri dari tuannya dan bertemu dengan Paulus di penjara, namanya Onesimus. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi menarik sekali bagi saya ketika satu kitab ini benar-benar menceritakan sebuah pembelaan yang luar biasa terhadap seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Alasan dia melarikan diri, banyak yang menafsirkan karena dia melakukan sebuah kejahatan merugikan dari tuannya sehingga dia takut dan dia lari. Dia mendatangkan kerugian, mungkin saja dia mencuri. Nah, mari kita akan melihat Bapak Ibu surat Paulus ini kepada Filemon yang kalau diperhatikan tidak memaparkan doktrin atau ajaran-ajaran iman Kristen, tetapi kalau kita akan sama-sama belajar, kita dalami kitab ini, ada nilai-nilai yang begitu dalam, nilai-nilai yang begitu indah mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen, berrelasi dengan orang lain dengan moral yang baik, dengan etika yang baik. Sama-sama kita perhatikan, karena hanya ada 25 ayat, saya tidak akan membawa kita untuk membacakan ayat per ayat, tetapi saya akan menghantar ayat per ayat untuk kita perhatikan. Ya, Filemon 1 mulai ayat 1 dengan judul salam dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat 2, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ini mengandung arti bahwa Rasul Paulus itu mengutamakan kebersamaan. Ya, dia mengutamakan ada hubungan-hubungan yang baik dengan orang lain. Pun ternyata kalau kita lihat ada seorang perempuan yang dicatat juga oleh Rasul Paulus, yang pada zaman itu dan pada tradisi mereka tidak begitu memperhitungkan perempuan. Ya, jadi bagaimana Rasul Paulus membawa saya dan saudara dalam suasana atau dalam nilai kebersamaan itu dalam hubungan kita dengan sesama dalam kejemaatan tentunya. Ya, hubungan kebersamaan itu yang dibangun dengan saling menghargai itu, dengan relasi yang baik, ada kekeluargaan di sana. Kemudian di ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini mengajak saya dan saudara dalam komunitas, dalam gereja ini tentunya, untuk selalu ada kata-kata berkat di sana. Amin. Kita harus saling memberkati. Makanya kita kalau ketemu dengan orang, kita akan saling kasih salam dan bilang Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kata-kata berkat yang harus keluar dari mulut saya dan saudara. Ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi ada ucapan syukur yang keluar dari Paulus.
boleh menjadi berkat. Amin. Ada sebuah alasan sehingga kita melihat orang lain itu dan kita pun mengucap syukur karena mereka. Bahkan kita diajak untuk kemudian mendoakan mereka. Haleluya. Itu adalah relasi yang baik. Moral untuk mendoakan satu dengan yang lain. Ya. Ayat 5, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mengucap syukur, dia berdoa, kita saling mengucap syukur satu dengan yang lain, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena kita saling mengakui bahwa ada pelayanan orang lain yang sudah memberkati saya dan saudara. Bukan sebaliknya kita merasa tersaingi. Kalau orang lain itu diberkati, kalau pelayanannya diberkati, rumah tangganya diberkati, kita syukuri. Ya, kita akui pelayanannya. Bahkan itu akan harusnya kita jadikan sebagai motivasi buat saya dan saudara melihat keberhasilan mereka, melihat berkat mereka, melihat pemakaian Tuhan bagi mereka, bukan malah merasa tersaingi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadikan itu motivasi. Ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa dalam persekutuan iman ada satu roh dalam pelayanan. Kita boleh mengerti bahwa tujuan dan misi kita dalam melayani Tuhan itu sama, yaitu untuk kerajaan sorga. Panggilan kita sama untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harusnya punya satu roh dalam pelayanan, satu roh yang sama dalam pelayanan, baik roh kecil yang harus dikontrol oleh roh huruf besar, rohnya Allah. Kita harus tahu dan pahami bahwa Allah atau Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama. Puji Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya ayat ke-7, dan dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ya, lewat melihat orang lain kita terberkati, kita mendapat feedback yang baik, kita mendapat balasan yang baik, menjadi kekuatan yang besar, kegembiraan bagi saya dan saudara, sebab hati orang-orang yang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Jadi dalam hal ini ada hubungan yang saling membangun satu dengan yang lain, bukan sebaliknya hubungan yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Pastikan hubungan dalam gereja ini adalah hubungan yang saling membangun. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada yang kegembiraannya berkurang, kita kasih support supaya kegembiraannya jadi besar. Kalau dia dalam kelemahan, kita kasih kekuatan. Amin. Kalau dalam duka, kita hiburkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita saling membangun, bukan menjatuhkan. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus dilakukan. Kita stop dulu di situ. Jadi sebenarnya Paulus meminta sesuatu yang dalam suratnya ini yang saya katakan tadi, dia membela mati-matian kepada Onesimus. Ternyata dia tidak memakai otoritas atau kekuasaannya atau pengaruhnya untuk memaksakan kehendaknya. Ya, kalau saya dan saudara diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, jangan itu engkau jadikan sebuah alasan untuk engkau pakai memerintah orang
aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dia mengakui keterbatasannya, walaupun dia punya otoritas sebenarnya, karena dia yang membawa Filemon itu mengenal Tuhan dan menjadi selamat. Dia menyadari dirinya, saya sudah menjadi tua, keterbatasan saya di dalam penjara. Tetapi memang dia banggakan saudara, karena dia dipenjarakan oleh Yesus. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kita harus mengakui kerja, kita pun harus mengakui peran dari orang lain. Jangan mentang-mentang kita bisa ada pengaruh atau jadi pahlawan bagi keselamatan orang itu, kita yang membawa mereka, kemudian kita yang merasa kita yang paling harus dihargai. Jadi Paulus meneladankan kepada saya dan saudara, walaupun dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia juga harus mengakui kerja dan peran orang lain. Bahkan dia memposisikan dirinya pada suatu keadaan yang tidak baik, bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk merendahkan hati. Amin. Haleluya. Ada kerendahan hati ketika saya dan saudara mengakui kerja dan peran orang lain yang diteladankan oleh Rasul Paulus ayat 10, mengajukan permintaan kepada Filemon tentunya, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Jadi apa yang ingin saya bagikan bagi kita semua? Nilai apa yang diteladankan oleh Rasul Paulus buat kita yang mendengarkan firman Tuhan ini? Bahwasanya seorang Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, dia memerlukan orang lain. Ada peran yang dia kerjakan kepada Onesimus, si budak tadi ini, untuk membawa dia berubah. Dia yang menginjili, perubahan yang drastis dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang berguna, mengembalikan namanya. Onesimus artinya berguna, bermanfaat. Dia kembalikan kepada posisi di mana nilai dari nama itu harusnya ada kepada diri Onesimus, sehingga Onesimus itu sangat menolong Paulus dalam pelayanannya. Ketika tadi dia katakan dalam kelemahan dia, masa tuanya, dalam penjara yang terbatas, ada Onesimus yang membantu dia. Dalam pelarian itu mereka dipertemukan dalam sebuah kebetulan ilahi, di mana Rasul Paulus menjadi seorang pengasuh, orang tua angkat bagi Onesimus. Tetapi di sini dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bukankah banyak dari saya dan saudara, ketika kita menjadi seorang penolong bagi orang lain, kita merasa punya hak atas orang itu. Kita merasa punya hak atas kebaikan yang kita sudah lakukan. Tetapi Rasul Paulus, dia punya hati yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan selalu dia kerjakan untuk Tuhan. Haleluya. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Dia tahu posisinya waktu itu, memang aku membutuhkan dia. Tetapi Rasul Paulus bukan tipe orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ayat 13, kita perhatikan ini bagaimana dia ingin menahan, karena dia membutuhkan orang untuk melayani dia sama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya ayat 13, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan
pergumulan, bukan karena tekanan, bukan karena pengaruh yang besar dari dirinya. Tetapi kalau kita melihat hal yang lain, bahwasanya Paulus mau menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, walaupun ada peran dari dirinya sendiri terhadap pelayanan orang itu. Dia mau menjaga hubungan baik, Bapak Ibu, saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kejemaatan, dalam persekutuan, di dalam gereja. Hubungan baik itu penting. Amin. Karena dari persekutuan kita ini kemudian akan kita keluar dari gereja ini menjadi sebuah suratan yang terbuka. Amin. Kalau di dalam gereja tidak ada hubungan baik, tidak ada kesaksian yang akan keluar dari gereja ini. Pastikan saya dan saudara, jemaat Tuhan yang tertanam dan bertumbuh di gereja ini, antara engkau satu dengan yang lain dalam jemaat, antara jemaat dengan gembala, antara gembala dengan jemaat, punya hubungan yang baik. Amin. Haleluya. Jaga hubungan yang baik itu, walaupun kadangkala harus membuang kepentingan pribadi kita. Amin. Walaupun mungkin ada di antara jemaat di sini yang dipercayakan Tuhan sebagai tiang-tiang gereja, mungkin dalam hal keuangan, dalam hal doa, dalam hal tenaga, dalam hal pelayanan. Ingat, jaga hubungan baikmu dengan gembalamu. Amin. Puji Tuhan. Dan saya juga percaya gembala akan menjaga hubungan baik dengan jemaat, karena kita satu Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu. Bagi Paulus, Onesimus adalah sebagai kekasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengangkat derajat seorang buronan, seorang budak, menjadi saudara yang kekasih, ya. Dan dia harapkan juga bahwa orang tersebut boleh dianggap oleh orang lain seperti bagaimana dia menganggap orang tersebut, ya. Dia mengharapkan itu secara manusia maupun Tuhan. Jadi dalam hubungan manusia dan hubungan dalam pelayanan tentunya kita boleh saling menghargai satu dengan yang lain, apapun latar belakangnya. Jemaat itu, apapun posisinya, apapun keadaannya, kita harus saling menghargai. Tetapi ada poin penting yang ingin saya tekankan di sini, bahwa Paulus datang sebagai orang yang membawa damai. Amin. Kalau kita tahu ada di antara jemaat sedang berseteru, mungkin salah paham, jangan kita datang untuk mengkompori. Ya, di sebelah kita bilang begini, di sebelah kita jual begini. Tetapi baiklah saya dan saudara seperti halnya Paulus mendamaikan orang tersebut. Amin. Memulihkan hubungan mereka berdua. Puji Tuhan. Haleluya. Berbahagia orang yang membawa damai. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang
banyak dari penafsir Alkitab yang menyimpulkan bahwa ada sesuatu kerugian, karena memang di ayat-ayat yang lain tidak dicatat, ya. Kalau dia berhutang, dia merugikan, itu biar saya yang tanggung, kata Rasul Paulus. Saya ingin baca dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Perhatikan kalimat ini. Paulus di ayat 19 menulis ini dengan tangan saya sendiri. Saya akan membayar semua utang Onesimus. Saya baca ini sambil berdiri bulu-bulu saya, Bapak Ibu. Begitu besar kasih dari Rasul Paulus kepada Onesimus. Meski sebenarnya saya tidak perlu mengingatkan bahwa kamu pun berhutang budi kepada saya karena keselamatan jiwamu, karena sayalah yang menyampaikan berita keselamatan kepadamu. Walaupun dia bisa menuntut, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah. Amin. Kita bukan hanya saja mendamaikan satu dengan yang lain, harusnya juga kita datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Agar ada saling menerima satu dengan yang lain. Kita jadi orang yang bisa memberi solusi sehingga masalah bisa selesai. Ayat yang ke-21 terlompat, dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Ini artinya apa? Bahwa antara Paulus dengan Filemon itu punya hubungan yang baik. Lebih daripada itu punya hubungan yang dekat. Jadi sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Saya percaya jemaat ini bukan dibentuk 1-2 tahun saja dalam kebersamaan. Amin. Jadi harusnya kita sudah bisa tahu satu dengan yang lain, karakternya ini bagaimana, sifatnya ini bagaimana. Kalau mau tegur dia itu bagaimana, kalau mendengarkan dia bicara itu bagaimana. Dia tidak mau yang begini, dia tidak mau yang begitu. Saya punya teman, sahabat rohani. Saya pun demikian dengan beliau. Saya memposisikan diri untuk mengenal sahabat saya ini. Dan saya tahu dia pun demikian kepada saya. Supaya ada yang namanya terbangun saling percaya, atau bahasa Inggrisnya bilang trust. Bukan sekedar belief, tetapi trust. Ada nilai keyakinan tentang percaya kita kepada orang itu. Percaya yang diyakini sepenuhnya. Saya mau percaya engkau akan melakukan itu karena aku tahu engkau punya kasih di dalam hidupmu. Engkau pasti mengampuni. Engkau pasti menerima orang tersebut karena sifat yang ada padamu. Aku kenal baik. Amin. Haleluya. Saling mengenal sehingga ada percaya yang kuat, yang yakin tentang sesuatu yang kita harapkan kepada orang lain. Ayat 22, dan pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ini mengartikan apa? Paulus ingin juga memberikan kita sebuah nilai bahwa kita membutuhkan orang lain.
Di sini dikatakan dan karena aku harap oleh doamu. Amin. Bukankah Rasul Paulus bisa berdoa sendiri kepada Tuhan, tetapi dia memposisikan dirinya membutuhkan orang lain. Kalau saya dan saudara memposisikan diri sebagaimana Paulus yang membutuhkan orang lain, tidak akan timbul keakuan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak akan kita merasa yang paling kuat, yang paling benar, yang paling bisa diandalkan, yang paling bisa melakukan segala sesuatu. Karena kita manusia butuh orang lain juga. Amin. Rasul Paulus ini yang bicara, Bapak Ibu. Seorang yang menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Orang hebat di dalam Tuhan. Tetapi dia memposisikan dirinya bahwa benar-benar dia membutuhkan orang lain juga untuk mendoakan dia. Kiranya dia jemaat di tempat ini saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau mampu, engkau tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Engkau tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita saling membutuhkan, terutama dalam dukungan doa. Haleluya. Jadi kita sudah banyak belajar tadi. Ada 14 nilai setidaknya di dalam satu kitab yang dipertanyakan banyak orang, maksudnya apa? Intinya apa kitab ini? Terus kemudian masuk dalam Alkitab. Cuma satu pasal. Orang mempertanyakan itu. Tetapi kita sudah melihat kitab ini dimasukkan dalam Alkitab kita. Itu karena ada maksud Tuhan yang ingin dia bukakan bagi saya dan saudara. Dan Tuhan sudah bukakan pada pagi menjelang siang hari ini. Relasi dan etika itu di dalam hubungan kejemaatan kita penting. Agar dalam hubungan kita keluar dari kejemaatan ini, sebagai hubungan masyarakat itu, karakter-karakter Kristus itu terbawa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Filemon 1 di ayat terakhir, ayat 23 sampai 25. Kembali salam penutup ayat 23, 24, 25. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Artinya apa? Rasul Paulus selalu melibatkan orang lain dalam pelayanannya, melibatkan orang lain dalam surat yang sebenarnya surat pribadinya dengan Filemon. Dia merangkul orang lain sehingga relasi dan etika itu benar-benar tercermin dari penulisan surat Rasul Paulus kepada Filemon ini. Cuma satu pasal, tetapi ada 14 nilai relasi dan etika. Saya bacakan kembali bagi kita semua. Pertama, kebersamaan, sama-sama dalam pelayanan. Yang kedua, kata-kata berkat. Yang ketiga, bersyukur karena orang lain. Yang keempat, kita saling mengakui pelayanan orang lain. Yang kelima, satu roh dalam pelayanan. Yang keenam, ada hubungan yang saling
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanan rohani itu bicara tentang firman. Firman yang kita hidupkan lewat kehidupan saya dan saudara. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Onesimus punya pengertian bermanfaat, berguna. Dia dikembalikan pada nilai dari nama tersebut. Bethlehem punya nilai, punya nama, rumah roti. Kembalikan itu. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Biar karakter